Gelandang Persib Bandung, Adam Alizé, mengungkapkan kenyamanannya setelah menjalani satu musim bersama Maung Bandung. Meski awalnya mengira proses adaptasi akan berjalan lambat karena dirinya berasal dari Jakarta, ternyata realitanya justru sebaliknya. Jujur saja, semusim di Persib Bandung ini saya merasa nyaman. Saya kira awalnya bakal butuh waktu lama buat adaptasi, karena saya asli orang Jakarta. Tapi ternyata cepat banget, ujar Adam. Menurut pemain yang sebelumnya membela Bayangkara FC ini, kepercayaan dari tim pelatih dan dukungan luar biasa dari Bobotoh menjadi faktor utama yang mempercepat proses adaptasinya di klub kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Saya dikasih kepercayaan dari awal, dan banyak dukungan dari Bobotoh juga. Itu sangat membantu, tambahnya. Tak hanya soal karir di lapangan, kenyamanan itu bahkan mendorong Adam untuk mulai merancang masa depan bersama keluarganya di Kota Kembang. Ia menyatakan bahwa ia dan keluarganya ingin menetap lebih lama di Bandung, bahkan sudah bersiap menyekolahkan anak-anaknya di sana. Saya dan keluarga ingin tinggal lebih lama di Kota Bandung. Insya Allah Mei nanti saya mau sekolahkan anak-anak di sini, ungkapnya penuh optimisme. Kisah Adam Alizé menjadi bukti bahwa kenyamanan dan dukungan dari lingkungan sekitar dapat membuat seorang pemain cepat menyatu dan tampil maksimal. Kini, dengan semangat dan kepercayaan diri penuh, Adam siap menatap musim berikutnya bersama Persib Bandung. Euforia juara Liga 1 2023-2024 memang belum sepenuhnya mereda. Namun, aroma ambisi dan semangat baru sudah terasa kental di markas Persib Bandung. Musim 2025-2026 belum dimulai, tapi Maung Bandung sudah bersiap membuka lembaran baru dengan satu tekad, menjadi juara lagi. Tak tanggung-tanggung, manajemen Persib di bawah kendali pelatih Bojan Hodak mengambil langkah berani. Mereka melakukan reset total, sebuah pendekatan strategis yang mengubah banyak hal, dari komposisi pemain hingga arah permainan tim. Sejumlah pemain lama dilepas, sementara wajah-wajah baru mulai diperkenalkan ke publik. Tujuannya jelas, membangun ulang fondasi tim yang lebih kuat dan segar, demi mempertahankan status sebagai Raja Sepak Bola Indonesia. Persib tak menjadikan ajang pramusim Piala Presiden 2025 sekadar panggung hiburan. Turnamen ini dimanfaatkan secara serius sebagai laboratorium strategi. Bukan soal mengejar trofi, tapi bagaimana menguji taktik, mengasah kerja sama tim, dan memberi ruang adaptasi untuk para rekrutan anyar. Di tengah segala perubahan, satu hal yang tetap, semangat juara Mark Klok. Gelandang tangguh sekaligus kapten tim ini tak ragu menyuarakan target tinggi, meraih gelar juara Liga 1 untuk kali ketiga bersama Persib. Tentu saja kami ingin juara lagi. Setiap tahun targetnya sama, menjadi yang terbaik, tegas Klok. Bagi Klok, perubahan bukan alasan untuk pesimistis. Sebaliknya, ia melihat ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Pengalaman, mental juara, dan kepemimpinannya di lapangan menjadi energi penting dalam misi besar Maung Bandung. Saya sangat percaya dengan tim ini, dengan pelatih, dan tentu dengan dukungan Bobotoh. Kami bisa melakukannya. Musim 2025-2026 akan menjadi panggung pembuktian. Di bawah semangat reset total, Persib bukan hanya ingin tampil konsisten, tapi juga dominan. Dengan perpaduan pemain muda potensial, pilar berpengalaman, dan strategi matang dari sang pelatih, ambisi hat-trick juara bukan mimpi kosong, melainkan rencana besar yang sedang disusun dengan serius. Apakah Mark Klok dan pasukannya mampu mencatatkan sejarah baru untuk Maung Bandung? Kita tunggu saja gebrakan mereka di lapangan hijau. Persib Bandung tidak mau terlena dengan status juara Liga 1 2 musim berturut-turut. Klub kebanggaan Bobotoh ini justru semakin serius menata masa depan dengan menyusun roadmap jangka panjang selama 10 tahun ke depan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitya Putra Herawan, yang menyebut bahwa keberhasilan saat ini hanyalah awal dari rencana besar Maung Bandung. Ketika kami memulai musim Liga 1 2024-2025, hal pertama yang kami pikirkan adalah membangun roadmap 10 tahun. Klub harus punya arah, bukan sekadar ikut arus, tegas Adhitya. Roadmap ini sudah mulai disusun sejak musim 2023-2024. Adhitya menekankan bahwa klub tak ingin terjebak dalam siklus sukses sesaat tanpa fondasi yang kuat. Pelatih Bojan Hodak ikut berperan besar dalam perencanaan ini. Ia menekankan pentingnya membentuk tim yang lebih muda dan bisa bertahan lama. Coach Bojan bilang, idealnya rata-rata usia pemain adalah 26-27 tahun. Ini bukan sekadar teknis, tapi bagian dari roadmap jangka panjang, jelas Adhitya. Manajemen sadar, tanpa perencanaan matang, klub bisa saja puasa gelar dalam waktu yang sangat lama.
Kita tidak ingin mengalami masa-masa sulit hingga 7-10 tahun tanpa gelar. Itu sebabnya semua langkah harus terukur, tegasnya. Ambisi Persib kini tak hanya berhenti di panggung nasional. Dalam 2-3 tahun ke depan, mereka menargetkan untuk tampil reguler di kompetisi Asia, baik AFC Champions League maupun AFC Cup. Untuk mendukung ambisi tersebut, manajemen menyusun strategi finansial jangka panjang. Salah satunya adalah initial public offering, IPO, langkah berani yang jarang dilakukan klub sepak bola di Indonesia. IPO adalah cara kami untuk membuka jalan menuju Asia. Dana segar dari investor akan kami manfaatkan untuk memperkuat skuad dan menjaga kestabilan klub, papar Adhitya. Dengan kombinasi perencanaan jangka panjang, regenerasi pemain, dan kekuatan finansial, Persib tengah menuju transformasi sebagai klub modern. Klub yang tidak hanya kuat di lapangan, tapi juga kokoh secara manajerial dan bisnis. Untuk bersaing, kita butuh tim yang kompetitif dan struktur finansial yang sehat. Itulah tujuan kami, tutup Adhitya.